Apakah ini masuk kepada penistaan agama? Rubiyatul alamin, rubiahlah yang menyelesaikan semesta alam. Paham deh? Bapak Muharrar ini menyampingkan kekuasaan Allah. Di situ menyimpulkan bahwa setiap permasalahan, setiap sesuatu yang butuh solusi hanya bisa diatasi dengan uang. Berarti Bapak Muharrar ini dia menguangkan Tuhan atau mengekonomikan Allah. Lalu bagaimana hukumnya ini? Bismillahirrahmanirrahim. Apakah Anda sudah melihat video Bapak Muharrar yang menafsiri atau mengartikan lafaz Rob di suratul Fatihah, yaitu dalam ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di situ Robnya diartikan dengan rubiyah. Nampaknya Bapak Muharrar ini terinspirasi atau menyimpulkan arti itu, tafsir itu karena ada kemiripan bunyi antara Rob dengan rubiyah. Untuk lebih jelasnya, untuk lebih detailnya, menghindari daripada fitnah atau kehati-hatian kita, mari kita dengarkan kembali ucapan atau video Bapak Muharrar ini, lalu kemudian kita sikapi. Masyarakat yang dibutuhkan itu solusi semua kehidupan di dunia adalah uang. Sebagaimana Allah berfirman, alhamdulillah segala puji lillahi bagi Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Makna daripada Rabb itu adalah kalau ditafsir rubiyatul alamin, rubiahlah yang menyelesaikan semesta alam. Rubiyatul alamin, rubiahlah yang menyelesaikan semesta alam. Paham deh? Setelah kita lihat ulang, ternyata betul memang Bapak Muharrar ini mengartikan lafaz Rob itu dengan rubiyah. Dalam pidatonya bahwa masyarakat itu meminta solusi dari beban kehidupannya, dari apa yang masalah yang dia hadapi. Dan Bapak Muharrar dengan berapi-api mengatakan bahwa setiap permasalahan solusinya adalah uang. Sehingga beliau kemudian mengutip ayat itu, yaitu Alhamdulillahi Rabbil Alamin, di mana di situ menyimpulkan bahwa setiap permasalahan, setiap beban, setiap sesuatu yang butuh solusi hanya bisa diatasi dengan uang. Dan di sini juga kita memahami kemudian Bapak Muharrar ini menyampingkan kekuasaan Allah dan menyampingkan daripada kehendak Allah Subhanahu wa taala kekuatan, dan artinya Allah dihilangkan daripada solusi-solusi daripada beban kehidupan, daripada masalah-masalah yang datang di masyarakat kita, di dalam kehidupan manusia ini. Padahal yang kita pahami, yang kita baca, yang kita dengar daripada guru-guru kita itu, dalam Al-Quran itu Allah memberi solusi daripada segala sesuatu itu, dari segala beban-beban, masalah-masalah kita itu yang kita hadapi adalah dengan firman Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa orang yang takut kepada Allah, bukan dengan uang. Walaupun uang memang solusi ya, secara zahir itu uang. Cuma kita pahami, kita yakini, dan kita sangat mempercayai bahwa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini dihilangkan sama sekali oleh beliau ini. Lalu kita kemudian memahami, berarti Bapak Muharrar ini dia menguangkan Tuhan atau mengekonomikan Allah, memfinansialkan tauhid. Lalu bagaimana hukumnya ini? Apakah termasuk ini dalam
penistaan agama. Karena Al-Fakir saya tidak menguasai ilmu tafsir dengan utuh, kemudian tidak menguasai juga tata bahasa yang baik. Apakah menurut ahli bahasa ini masuk pada pelecehan agama, penistaan agama, atau bagaimana? Kita coba bahas bersama. Kita coba kemudian video ini kita viralkan atau kita bicara yang lain. Apakah ini masuk kepada penistaan agama? Yang jelas menurut saya pribadi, Al-Fakir meyakini bahwa salah tafsir daripada Bapak Muharrar ini. Salah. Dan untuk menyimpulkan apakah ini masuk kepada pelecehan agama, kita tunggu pakar-pakar untuk menyimpulkan. Oleh karenanya bicara yang dapat bicara, apa yang bisa bertanya kepada, dalkan video ini agar banyak yang tahu, sehingga kiai-kiai kita, pakar-pakar kita, orang kita mendengar apa yang disampaikan oleh Kiai Muharrar ini. Kalaupun memang menyimpang, agar kemudian diluruskan. Kalaupun ini masuk pada penistaan agama, agar kemudian yang bertindak dan kita melakukan sesuatu hal yang bisa kita lakukan, tentunya dengan sopan, dengan sesuatu hal yang dibolehkan oleh undang-undang negara kita, Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi